Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا الكريم حبيبنا وشفاعنا وزهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para asatiz, para sepuh yang kita muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah wa ya Safwatullah. Pagi ini berjumpa kembali dalam kajian kita, masih dalam bahasan judul besarnya Adabul Muta'allim wal Mu'allim. Sebelum kita bahas kembali lanjutannya, ada baiknya kita seperti biasa menghadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah li musannifi hadzal kitab, juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, orang yang berjasa dalam hidup kita, dan mudah-mudahan pula kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan dengan barokahnya para musannif, para guru, dan juga mudah-mudahan dengan keikhlasan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan minggu lalu di mana di dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu, berguru kepada Nabi Khidir. Khidir, di sini tulisannya Khidir. Tetap bahkan relevan sampai kiamat tentang bagaimana kita menuntut ilmu dan berguru. Jadi menuntut ilmu dan berguru. Bergurunya dengan makhluk bernama manusia.
Karena dewasa ini orang sudah mulai bergeser menuntut ilmu itu kepada teknologi. Apalagi namanya sekarang teknologi AI. AI itu ya, dibacanya AI. Apa kepanjangannya tuh lupa aja udah, pokoknya AI. Ini zaman-zaman AI. Luar biasa. Jadi rupanya salah satu hikmah munculnya saat ini nih. Kenapa ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu tidak boleh digambar, dipoto, ya, dilukis. Pokoknya di apa aja tidak boleh. Yang boleh itu cuman diceritakan. Nah, di dalam Al-Barzanji umpamanya ya, di dalam Simtud Duror Al-Habsi itu digambarkan rupa Nabi itu. Bagaimana wajahnya, matanya, hidungnya, telinganya, jidatnya, rambutnya, cuman diceritakan saja. Nah, jadi kita dari cerita itu maka kita membayangkan tanpa mengeluarkan bayangan imajinasi itu ke dalam sebuah realita. Umpamanya jadi sebuah lukisan gitu kan. Kan orang melukis itu kan yang terbayang gitu di otaknya tuh kayak gini ada terus ditulisnya keluar gambar gitu. Nah, jadi untuk Nabi kita ini spesial tidak boleh. Jadi kayak orang membayangkan surga tuh, ya kan? Kita berhayal di surga nih. Walaupun sudah dijelaskan surga itu la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Pokoknya alam akhirat tuh la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya tidaklah seperti itu. Dia lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita dengar, lebih dari apa yang kita simak. Dan bahkan wala khatara fi qalbil bashar. Apa yang terlintas di benak kita ini nih, kayak gini kalau ya surga itu atau neraka itu. Bahkan apa yang kita bayangkan itu jauh dari yang sebenarnya. Artinya yang sebenarnya jauh lebih luar biasa. Rupanya hayalan itu mah begitu. Nah, jadi kalau yang kita bayangkan dalam dunia hayal dalam pengertian pikiran kita, menelusuri bacaan-bacaan yang diceritakan tentang Rasulullah, itu apabila direalkan, dilukis, itu menjadi sudah tidak istimewa lagi. Tidak istimewa lagi. Cobalah kita membayangkan tentang surga. Kita hayal 5 menit surga bagaimana. Lalu hayalan kita itu kita tuangkan dalam lukisan. Tidak istimewa lagi surga begitu. Jelek banget surga kayak gitu cuman. Ya, kan begitu. Tapi dalam dunia hayal tadi luar biasa itu. Bahkan itu kan wala khatara fil qalbil bashar. Padahal itu belum apa-apanya lagi. Itu aja udah hebat. Apalagi dilukiskan jadi kenyataan. Wah, tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kalau tadi Rasul tadi ini dalam dunia hayal kita saja itu kalau realitanya berjumpa dengan Rasulullah itu jauh dari apa yang kita bayangkan, yang kita hayalkan kan. Apalagi kalau dilukis. Makanya tidak boleh digambarkan Nabi ini. Rupanya muncul saat ini, kenapa itu tidak diperbolehkan? Salah satunya ialah gara-gara ada AI tadi itu. Ini zaman teknologi canggih sekarang kan. Gambar-gambar zaman dulu tuh bisa bergerak, bisa bicara. Iya, kalau masih positif yang dibicarakannya itu tuh. Tapi bagi pembenci-pembenci, karena bagaimanapun para pembenci ini sampai kiamat kurang 2 hari, kata istilah bahasanya kalau mengambil bahasanya Ustadz Adi Hidayat, sampai kiamat kurang 2 hari kata beliau.
Para pembenci itu tetap ada saja. Ya, jangan kata pembenci Rasul ya. Makhluk Tuhannya aja ada aja yang tidak suka dengan Tuhan, itu kan aneh itu ya. Dan itu ada aja. Nah, jadi nanti seandainya digambar tadi itu, ini gambar bisa oleh para pembenci dibikin AI yang nggak karu-karuan. Nah, itu. Makanya di dunia ini sedikit saja ada yang berani melukis, walaupun itu sebenarnya jauh dari realita dan fakta, dianggap penghinaan, apalagi memang gambar itu menghina, apalagi lah menggambar saja, menggambar baik saja itu dianggap penghinaan itu. Gambarlah, lukislah Nabi itu tuh. Padahal baik aja bang, umpamanya lagi sedang kumpul sahabat gitu kan, kayak sebuah pengajian gitu, digambar sebaik-baiknya Nabi Muhammad itu dalam gambar itu tetap penghinaan, apalagi memang gambar menghina. Kayaknya dulu siapa namanya dulu tuh Salman Rushdie kan, mati kau udah makhluknya itu kan Iran terutama sekali itu. Iran memang responnya bagus ya, dia cepat gitu, dia tidak tergantung dengan kayak negara-negara Arab gitu, dia Persia beda. Nah itu kalau Arab nih kan lihat aja tuh apa ya, mun ibarat ayam jegau besaung itu ayam kandang karena kandangi dah dia tuh. Nah, gitu. Kalau Iran ini dia ayam liar ya, ada yang aneh-aneh disambarnya langsung. Salman Rushdie dulu kan gitu tuh, yang menghina Rasulullah itu dalam sebuah tulisan, digambarkan juga sebelumnya tuh. Ada lagi berikutnya masuk, banyak lagi yang lain-lain tuh. Nah, itu semua apa namanya, para pembenci-pembenci ini mendapatkan di dunianya setimpal dengan hukuman setidaknya itu. Nah, jadi seandainya di-AI-kan, habislah. Ini zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu pula termasuk berguru ini tetap Al-Quran ini, Al-Kahfi tentang cerita Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir ini tetap aktual sampai kiamat. Karena memang Al-Quran ini memang sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah memelihara sampai kiamat, tetap aktual. Sejarah-sejarah yang ada di dalamnya, pembelajaran yang ada di dalamnya, tuntunan yang ada di dalamnya tetap sesuai dan bahkan pas di setiap zaman. Nah, ini sekarang kita zaman teknologi. Cocok enggak ini nih cerita Nabi Musa ini? Apalagi dalam minggu terakhir ini kan lagi rame nih. Kita mungkin yang sering-sering buka media sosial, televisi, lembaga itu, bagaimana sebuah tayangan di Transmedia ya menggambarkan sebuah pondok pesantren, kehidupan di dunia pesantren. Ini yang cerita orang yang tidak ngerti pesantren. Sedikit nih. Saya secara pribadi melihat itu, ambil sisi apa namanya tengah, gitu. Karena bagaimanapun ulun juga hidup di dunia pesantren juga, dari mulai tamat SD peribahasanya, tapi tidak pernah masuk SD, MI. Itu masuk pesantren dari mulai tahun 83 sampai 94 pengabdian di pondok, sampai sekarang pun kembali ke pondok juga, nangani anak juga di pondok. Jadi banyak sedikitnya ngertilah kehidupan di pondok itu kayak apa. Tuh. Jadi bahasanya seperti ini aja lah. Orang yang paham terhadap sebuah lukisan abstrak, dulu ada nama pelukis namanya Apandi ya.
Apandi kalau tidak salah tuh. Nah, itulah namanya kalau tidak salah tuh. Lukisan abstrak kayak cakar-cakar ayam aja gitu tuh. Gitu kan. Ini jadi lukisan gitu ya. Kalau kita yang tidak mengerti dunia seni lukis itu tuh, apanya itu nanti kayak cakaran ayam gitu tuh. Dikasih orang aja udah ambil kita. Tapi kalau orang yang ngerti di dunia seni itu tuh, pada saat itu tuh dibeli orang puluhan juta. Kalau sekarang udah miliaran tuh. Itu zaman tahun 80-an. Nah, tuh, lukisan abstrak tadi itu. Bisa dibeli orang itu 10 jutaan waktu itu. Kalau kita yang tidak ngerti dikasih orang juga udah ambil. Apanya ini memang kayak nang bekas di kayak ayam bekikih mencari makanan gitu. Gitu. Ah, coba. Kenapa berbeda? Karena cara kita memandang itu berbeda. Nah, jadi orang dunia pesantren, ya, di orang dunia pesantren, dalam lingkar dunianya, kalau dipandang oleh orang luar yang tidak mengerti pesantren, memang aneh. Cuman ada catatan kalau menurut saya juga. Memang bisa jadi ada di dalam tuh agak kebablasan. Nah, tentu ini tidak menutup kemungkinan ya. Biar kita lebih fair lah. Jangan pula pokoknya absolut, ta'assub, habis-habisan. Pokoknya kalau udah pondok benar semua. Salah juga kan. Nah, pokoknya apa aja tradisi di pondok tuh semuanya benar. Salah juga. Bagaimanapun kalau mau dibilang ulun ini juga orang pondok begitu, dari mulai sekolah sampai selesai sampai sekarang pondok ke pondok aja ditangani. Bisa jadi ada yang keliru. Nah, jadi yang kelirunya itu aja, jadi tidak pukul rata begitu. Nah, bagaimana ada umpama itu dicontohkan bagaimana para murid itu, ini tradisi Jawa ya, kayak apa ya? Ini digabung dengan tradisi Jawa. Menghadap orang yang mulia itu jongkok kan. Nah itu di Jawa. Kalau kita di Tembilahan jongkok itu kan cocok. Nah, ya pukul rata ini dianggapnya. Orang Tembilahan mengomentari tradisi Jawa. Salah orang Tembilahan. Nah, orang Tembilahan biasa aja. Ketemu kiai umpamanya kan udah salaman cium tangan selesai gitu. Orang Jawa mengomentari orang Tembilahan, wah ini kurang ajar orang Tembilahan ini kayak gini dengan kiai ya katanya. Tradisi kita begitu. Jadi artinya apa? Cara kita memandang sebuah kegiatan kebiasaan itu berbeda. Makanya jangan dipukul rata sama. Menurut mereka seperti itu adalah ana, dalam bahasa Sayyidina Ali kan, ana abduman allamani harban. Kata Sayyidina Ali, saya ini adalah abdun. Abdun itu artinya budak. Kalau bahasa ininya, hamba itu kan budak. Abdun, budak. Budak itu untuk menggambarkan bahwa kita ini nih susuruhan oleh guru kita tuh, ayo guru disuruh apa kak, aku aja aku nih. Nah itu dalam dunia pesantren. Bahkan ada orang di dalam dunia pesantren tuh mana tapi belajar. Bahkan dalam tanda kutip ya, banyak yang pintar-pintar. Biasa-biasa aja dulu. Kalau mau dibilang bodoh, agak belok, ada baiknya bang sambutannya lah, agak on gitu kan. Anggaplah kawan mencap waktu di pondok begitu. Nah ini real, tapi dia di luar nanti. Tuh, ini yang disebut oleh orang doanya kiai keberkahannya itu. Memangnya kan dia jadi guru, memang di luar sana nanti. Tapi jadi apa dia? Pengusaha sukses, pengusaha travel. Kalau kita di sini tokeh nior, real. Ada tuh senior di sini. Perasaan dulu waktu sekolah kawan ini biasa aja. Sekarang mah kalah kita, rumahnya aja di mana-mana. Nah, ini yang disebut dengan
doa. Kan mereka itu minta doakan Kiai, mudah-mudahan usaha kami ini. Nah, kan percaya dengan yang kayak gitu tuh. Ya ini. Makanya orang luar nggak usah terlalu banyak komentar. Nih kan Tranitan itu komennya itu nyelekit gitu. Nah, di situ maka orang nggak terima. Ya perkara di dalam pondok itu tentu juga namanya manusia tetap ada salahnya, ya itu apa namanya, kita buka apa namanya itu berlegah hatilah. Jadi bukan berarti anti apa namanya koreksi, anti kritik, enggak juga lah. Berbeda. Sekolah di Jawa seperti itu. Tanyalah kawan-kawan yang di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah begitu. Tapi agak lari bergeser ke Jawa Barat sebagian, bergeser ke DKI, nah, ke Jakarta. Nah, ini mulai beda sudah tradisinya. Sekolahlah di Jakarta, pondok pesantren yang di ibu kota dulu, ibu kota ya, Jakarta tuh. Itu udah ada lagi ya, santri yang jongkok-jongkok ngadep kiai tadi. Nah, itu. Dan saya bukan yang termasuk yang jongkok-jongkok memang, karena bukan di Jawa sekolahnya. Saya di Jakarta aja sekolahnya. Nah, beda sudah cara menghadap kiai itu. Bahkan ada tradisi unik. Nah, ini saya mau cerita sedikit biar apa ya? Biar kita buka wawasan lah. Jadi ke situ larinya nih. Tapi enggak apa-apa nih. Cerita Nabi Musa tadi menuntut ilmu kan. Saya Ulun Abdi ini adalah salah satu di antara murid. Nah, insya Allah hari Sabtu depan nih. Ini kayaknya Sabtu depan nih bisa ke dompet pengajian nih dia nih. Ini ulang tahun emas pondok kami, Darul Rahman, Kiai Haji Syukur Makmun. Ulang tahun emas itu seluruh alumni dari angkatan 1 hingga sekarang ini angkatan 44 berarti. Kan 50 tahun, sekolah 6 tahun kan, berarti sampai angkatan 44 nih sekarang ini nih. Nah, ini ulang tahun hari Sabtu nih, ulang tahunnya di Sentul. Insya Allah hadir kalau Allah memberikan apa namanya kesehatan dan kesempatan. Insya Allah hadir. Nah, itu tradisi di pondok. Ini kalau kawan mendengar nih kena kaji live nih. Kalau tidak mengiyakan berarti bukan alumni Pondok Darul Rahman nih. Kalau belum pernah ditampar oleh Kiai Syukur Makmun, itu rasanya belum afdal jadi murid beliau, atau bahkan merasa belum jadi murid beliau. Itu dulu kami waktu masih anak baru melihat anak senior kelas 6 itu kelas 3 aliyah, kelas 5 kelas 2 aliyah, itu begitu selesai pengajian pada nyorong pipi ke Kiai, di beliau. Karena sakit kan ada sebenarnya, sakit pun juga arah ya, juga kita ya gitu lah kira-kira. Ah, tuh ditampar bahasanya tuh. Pernah di luar, nah ini umpamanya nih beliau datang ke sini gitu ya, datang ke Al-Huda gitu, ada murid beliau dihadiri oleh orang ramai begini kan, ada yang nyorong pipi, nah beliau kan terkejut kan bapak-bapak semua, apa kiainya bertampar? Kenapa? Karena sudut pandangnya berbeda dan momentumnya, tempatnya mungkin juga menjadi masalah ya. Nah, karena kan di umum. Nah, itu pernah kejadian tuh, sempat heboh kemarin, tapi sudah diklarifikasi, sudah dapat dipahami, selesai itu urusan. Nah, itu sampai begitu, apa itu? Bukannya merasa itu adalah sebuah apa namanya itu, apa sekarang nih istilahnya tuh, membuli ke apa namanya, kalau naik kayak yang kemarin kejadian di Banten itu yang kepala sekolah katanya menampar seorang murid lalu dilaporkan ke polisi, akhirnya gubernur mencopot menonaktifkan kepala sekolah tuh. Kan minggu-minggu ini juga terjadinya. Nah, karena tampar juga kan bahasanya kan. Ini kan si murid tadi nih, asal ketemu aja. Laki-laki tapi kalau perempuan beliau tidak. Perempuan beliau tuh ke jilbab biasanya, ke kepala gitu. Kalau laki-laki no, betul-betul gitu oleh beliau tuh.
Sudah sah belum rasanya jadi murid beliau? Sampai sekarang, sampai saat ini, sampai alumni yang pertama ketemu beliau yang sekarang adalah Profesor Doktor Kiai Haji, apakah dia ketemu beliau itu tuh? Nah, nyorong PP. Jumat tadi nih kalau Bapak buka YouTube itu yang khotib di Istiqlal Jumat barusan yang semalam itu Doktor Kiai Haji Muspek Amrullah LCMA. Itu murid angkatan 2 apa 3 gitulah. Ya, khutbah semalam tuh. Memang kita kadang nonton, kita sembahyang juga kan, tapi bisa dibuka di YouTube. Menurut beliau, jumpa beliau teman-teman, minta tampar ya Mas ya. Hah. Karena aneh kan bagi orang luar kan. Tapi tradisi itu di pondok itu mah hal yang dinanti-nanti. Nah, makanya jangan dikomentari pondok. Yang tahu pondok adalah orang-orang pondok. Ini orang luar bercerita begini-begini, wah pondok ini terjadi. Gimana kisah? Ya, kalau umpama ada hal-hal yang memang menyimpang, ada di dalam itu tentu. Tapi menyimpang dalam tanda kutip melanggar aturan agama, umpamanya nauzubillah pelecehan. Ini nanti kalau tradisi mencari keberkahan itu biasa dan jadi artinya apa? Kalau kita orang yang sangat paham, tidak perlu kita apalagi sampai membuat sebuah kesimpulan membuat video kita tidak mengerti sebelumnya. Kalau mau dulu kita tahu dulu dari ini dulu kita tahu. Kan itu dalam dunia keberkahan, hanya Nabi Musa. Qala Musa Nabi Ta'ala an-nani mimma qala sudah. Nabi Musa, wahai guru, berpikir hal anta bimuka bahasa dekat minta minta. Umat-umatnya wahai guru. Ala an-tu'alimani memberikan saja sambil mengajari kepada suatu ilmu pengetahuan mimma ulita apa yang diajarkan kepada wahai guru bersudah. Maksudnya bahasa ini bahasa bagaimana seperti itu. Yang boleh ya guru begini. Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Dengan berpikir bahwa Allah inna kalian tastati amai sabra, tidak mampu engkau ikut ya dalam perjalanan ini menuntut oleh ya tersangkut. Tapi dia tidak bisa oleh atas malam ini. Bagaimana bisa menyimpulkan bahwa yang tersebut dengan guru jadi guru lain yang jadi kita masih profesional untuk jadi menyimpulkan itu kan karena guru beliau ini adalah yang diberi oleh Allah mengetahui perkara yang ada tahu. Kalau kita tahunya tahu dari dia Nabi Musa belum mengetahui perkara itu yang mengerti perkara itu. Itulah kemudian orang satajiduni insyaallah sabra wa la maksiyah. Ya wahai guru, mudah-mudahan dalam perjalanan ini nanti wahai guru melihatku mampu bersama-sama dengan Tuhan guru sabiran sabar wala maksi dan aku tidak akan menyimpang ya belakang amro artinya tidak melakukan sesuatu yang keluar dari aturan apapun yang dulu punya empat ada dua bahwa ini dapat dari para asli masyarakat kalau umpama dengan banyak takut wala tas'alni an syai'in jangan banyak tanya hatta tahrifana kami berfikra
Nabi akan aku ceritakan ayat terjadi dalam perjalanan. Nah disinilah orang apa namanya para mufasir mengambil sesuatu di antara beberapa kesimpulan. Kalau kita lagi sedang belajar itu, kalau belum tuntas bahasanya, jangan dipotong di tengah jalan. Nanti pertanyaan apa yang berapa? Nah, itu belum apa-apa bertanya paham aja dulu. Tanya ada tanya. Dari Israel bertanya. Yang dari Israel begitu ya. Pada atas andi dan tanya. Dalam masyarakat kita sesuatu atau bisa kami nanti akan berceritakan dalam perjalanan ini. Dan ini adalah ulama bagi yang kita menyimpang pandai dari sekitar. Insya Allah umat dia sebenarnya relevansinya tetap ada di pinggir kita. Insya Allah akan datang man Allah berangkatlah Nabi Musa ini mengikuti dengan pinggir. Bagaimana cara mungkin kejadiannya sekolah sendiri akhir dengan mengamalkan bahwa tidak jadi kita menaya